warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana dari kelas D, NPM A1GP 20291, peserta PPG Angkatan 2 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu juga berharap semua anak-anak ibu sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan selalulah mengikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, yaitu tentang ekosistem, marilah kita lihat, mari kita saksikan dan diamati video berikut ini. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu berharap anak-anak Ibu mendengarkan apa yang akan Ibu jelaskan, perhatikan dengan tenang, catat yang dianggap penting dan tidak bermalas-malas. Apa anak-anak Ibu sudah menyiapkan alat tulisnya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mempelajari pembelajaran kita ini, Ibu berharap anak-anak Ibu mampu menelaah isi teks cerita non-fiksi. Yang kedua, anak-anak Ibu mampu menganalisis jenis-jenis simbiosis. Yang ketiga, anak-anak Ibu mampu membuat cerita teks non-fiksi tentang salah satu hubungan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, Ibu memutar video tentang ekosistem. Anak-anak Ibu amati ya, Nak ya.
Simbiosis ada 3 jenis. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme, yang ketiga parasitisme. Mutualisme semua untung, komensalisme tak untung tak rugi, parasitisme ada untung ada rugi. Kini ku tahu jenis simbiosis, kini ku tahu jenis simbiosis. Nah, anak-anak ibu, setelah mendengarkan video tadi, apa nak kira-kira yang anak-anak ibu ketahui di sekitar lingkungan rumah anak-anak ibu tentang ekosistem? Ya, ibu ya. Di depan rumah kami ada pohon sawit, Bu. Pohon sawitnya sedang berbunga di sana, banyak lebahan kupu-kupu. Oh iya nak, pintar. Karena di sekitar rumah kita banyak sawit ya nak ya. Jadi di sini nak berkaitan pembelajaran kita dengan lingkungan tentang sawit yang ada di lingkungan rumah anak-anak ibu, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Ya, pintar nak. Jenis-jenis simbiosis itu ada 3. 1, simbiosis mutualisme. Yang kedua ada parasitisme. Yang ketiga ada komensalisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang parasitisme ini nak, hubungan sesama makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan, namun yang satu lagi mengalami kerugian nak. Yang ketiga ada komensalisme. Yang komensalisme ini merupakan hubungan sesama makhluk hidup yang mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan, namun pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Nah, di sini kita lihat bersama nak. Ini contoh yang ada di lingkungan rumah kita ya nak ya. Ini di lingkungan rumah siapa nih nampak nih nak? Rumah saya, Bu. Oh, pintar Raka. Depan rumah Raka ada bunga ya nak ya? Ada, Bu. Iya pintar. Di sini ada contoh simbiosis mutualisme tentang kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupunya mengisap nektar yang ada di dalam bunga, cairan manis yang ada di bunga tersebut. Si kupu-kupu beruntung dan si bunga pun beruntung. Si kupu-kupu menghisap nektarnya dan si bunga ini ditolong oleh si kupu-kupu untuk penyerbukan. Nah, di sini ini apa ini nak? Coba dilihat, diperhatikan. Burung jalak dan kerbau. Pintar. Burung jalak dan kerbau. Kerbaunya ini tertolong ya nak ya? Ya. Nah, tertolong karena kutunya dimakan oleh si burung jalak. Ini termasuk juga nah, apa ini termasuk? Jalak. Ikan badut dan anemon laut. Pintar, iya. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Ya, pintar. Saling menguntungkan. Nah, kita lihat lagi nak, contoh yang kedua. Di sini apa yang kita lihat nih nak? Bunga rafflesia dan inangnya. Pintar, bunga rafflesia dan inangnya. Apa lagi nih nak? Tali putri dan inangnya. Pintar. Di sini ada lagi nak? Nyamuk dan tubuh atau kulit. Pintar.
Ini adalah contoh simbiosis parasitisme. Namanya aja udah parasit ya nak ya. Di bunga rafflesia ini dan inangnya, nanti inangnya mati. Nah, makanya dia disebut dengan parasitisme menguntungkan satu-satu dirugikan. Sama dengan tali putri, sama dengan nyamuk. Nyamuk ini kalau udah digigitnya kita nak tubuh kita itu gatal-gatal. Nah, makanya dia disebut dengan simbiosis parasitisme. Sampai di sini mengerti kan nak? Ngerti, Bu. Pintar. Dah. Nah, kita lihat lagi nak. Di sini contoh simbiosis yang ketiga. Ngerti, Bu. Nah, ini namanya Talisme. Apa nih nak? Ini apa nih nak? Bunga anggrek dan pohon yang ditumpangi. Ini sering kita lihat kan di depan rumah kita, di belakang rumah kita nak, karena di sekitar rumah kita Sering, banyak Bu. sawit, banyak pohon ya nak ya. Ah, ini dia. Bunga anggrek dan pohon yang ditumpangi. Bunga anggrek ini menompang dia di pohon ini untuk mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan si pohon tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Nah, di sini ada ini ada nggak ini nak di sekitar rumahnya ini? Ini apa nih nak? Sirih, Bu. Oh iya pintar, sirih ini juga menompang di pohon dia nak. Dah, di sini ada lagi ini apa nih nak? Penyu dan ikan remora. Iya, penyu dan ikan remora. Ini adanya di laut kalau ikan penyu dan ikan remora ini ya nak ya. Tapi kalau bunga anggrek dan sirih ini ada di lingkungan sekitar rumah kita. Pintar anak-anak ibu. Dah. Di sini ada juga ini nak. Ini kan ada di gambarnya nih nak. Ini gambar apa nih nak? Nih. Ini pohon pintar Zahra ya nak ya nak. Ini adalah anggrek. Dia di sini menumpang juga di pohon. Jadi dia termasuk apa ini nak? Termasukkah dia ke mutualisme atau parasitisme atau komensalisme? Komensalisme. Pintar. Anak-anak ibu udah pintar, anak-anak ibu hebat ya. Nah, ini disebut dengan komensalisme. Satu diuntungkan dan satu lagi tidak untung dan tidak rugi. Ya, pintar. Nah, ini ada peta konsep. Peta konsep ini sama juga disebut dengan mind map ya nak ya. Kan kemarin udah ibu jelaskan tentang peta konsep. Jadi kemarin udah ibu kirimkan ya nak ya LKPD sama anak-anak ibu. Sudah ada belum yang mengerjakannya nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada siapa yang sudah siap nak? Saya, Bu. Oh ya pintar, udah pada siap semua ya nak ya. Tapi bisa nggak nak ibu minta tolong dibacakan dulu, dinampakkan ke layar dulu. Buktinya kalau anak-anak ibu sudah mengerjakan. Oh iya pintar. Udah ada ya nak. Bisa nggak nak dibacakan dulu nak? LKPD yang udah ibu kirim kemarin kalau udah dikerjakan. Bisa nggak nak ibu minta tolong dibacakan nak? Simbiosis mutualisme. Melalui oh ya pintar. Burung hantu. Simbiosis komensalisme. Anggrek dan pohon mangga. Ya, pintar. Simbiosis parasitisme. Kutu pada kepala manusia. Pintar. Itu udah dikerjakan ya nak ya Zahra, pintar. Ada lagi nggak nak yang udah mengerjakan nak? Bu. Iya ada. Coba dibacakan dulu nak. Siapa yang mau membacakan? Siapa ini nak? Oh Ibnu ya. Iya Ibnu. Silakan Ibnu. Coba dibuat ke layar dulu nak. Biar nampak kawannya betul nggak mengerjakan. Mana LKPD-nya? Iya. Coba nak dibaca nak. Simbiosis mutualisme. Contohnya bunga dan lebah, bunga dan kupu-kupu. Simbiosis komensalisme.
sirih dan tumbuhan inangnya. Ya. Simbiosis parasisisme, cacing. Suara Ibnu hilang ya nak ya. Simbiosis parasisisme, cacing di dalam usus manusia. Oh iya, berarti benar udah dikerjakan ya nak ya, pintar anak-anak ibu. Yang lain udah mengerjakan juga ya nak ya. Untuk menghemat waktu kita nak. Pintar anak-anak ibu. Terima kasih ya nak ya sudah mengerjakan dan sudah membacakan hasil LKPD yang sudah dikerjakan di rumah. Nah nak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang belum dipahami nggak nak? Tidak Bu. Tidak Bu. Sudah mengerti? Sudah mengerti semua nak? Iya, sebelum kita memasuki pembelajaran lagi nak, anak-anak ibu, ibu mau membuat kuis dulu. Tadi kalau mendengarkannya semua pembelajaran yang udah kita mulai dari pertama dan sampai di sini, anak-anak ibu pasti tahu jawabannya nanti. Ibu mau buat kuis 2 dulu. Siapa yang bisa menjawab, boleh saya Bu, itu ya nak ya. Kalau tunjuk tangan kan ibu nggak nampak nak. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, ibu mau bertanya. Masih ingatkah nak tentang simbiosis tadi? Apa yang dimaksud dengan simbiosis tadi nak? Saya Bu, ada hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Pintar 100 untuk Zahra. Iya, simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Iya, pintar. 100 untuk Zahra. 100 nak ya. Pintar. Yang kedua, ada kuisnya satu lagi nak. Ayo anak-anak ibu, siapa yang bisa menguraikan ekosistem yang ada di sekitar tempat tinggalnya? Saya Bu, Ibnu Bu. Oh iya, Ibnu, silakan nak diuraikan. Apa yang kamu ketahui tentang ekosistem di lingkungan tempat tinggal kamu? Ya Bu, rumput dimakan belang, belalang dimakan burung kecil, burung kecil dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi bakteri pengurai. Oh iya, pintar. Iya, itu adalah uraian dari ekosistem yang ada di kebunnya nak ya. Ini di sekitar rumahnya nih nak. Pernah nampak ini nak? Pernah Bu. Oh ya, pintar. Berarti di sekitar rumahnya ada rumput. Rumput itu dimakan belalang. Belalang itu dimakan burung kecil ya. Burung kecil dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang itu mati menjadi pengurai bakteri. Pintar. Jadi anak-anak ibu sudah mengerti nak tentang ekosistem yang ada di lingkungan rumah kita masing-masing ya nak ya. Ada yang mau ditanyakan nak yang kurang difahami? Tidak Bu. Oh jadi udah mengerti ya nak ya. Jangan lupa nak mengerjakan LKPD-nya yang belum mengerjakannya nak ya. Tadi udah ada kawannya yang sudah mengerjakan dan sudah pula dibacakan tadi ya nak ya. Dah, kita lanjut nak pembelajaran kita tentang teks non-fiksi. Anak-anak ibu masih ingat kan nak tentang non-fiksi? Ingat Bu. Teks non-fiksi itu merupakan teks yang dibuat berdasarkan informasi atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, kalau dia berarti nyata nak, tanpa dikarang-karang ya. Nah, kalau kita mau membuat teks non-fiksi, langkah-langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun kerangka karangan. Nah, yang terakhir ada menyusun paragraf. Nah, coba kita perhatikan dulu nak, di sini ada contoh tentang non-fiksi. Ada nggak anak-anak ibu yang bisa membacakan cerita tentang non-fiksi ini nak? Ada Bu. Nah, siapa yang bisa nak? Ibnu Bu.
Oh, Ibnu terus. Enggak ada yang lain nih, Nak. Ini Saya, banyak Bu. loh di dalam. Ya, Bu. Ya, pintar. Iya, Nak. Coba, Nak. Coba dibaca dulu, Nak. Contoh teks non-fiksi. Simbiosis mutualisme. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah mengisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk dari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Pintar. Terima kasih ya, Nak, ya. Sudah membacakan tentang contoh teks non-fiksi. Ini adalah contoh dari simbiosis. Pintar. Simbiosis mutualisme. Ini adalah salah satu contoh tentang non-fiksi. Nah, di sini ada lagi, Nak. Simbiosis teks non-fiksi tentang komensalisme. Siapa lagi yang mau membacakan, Nak? Saya, Bu. Ah, ya, silakan, Nak. Raka ya. Ya, Raka, silakan, Nak. Contoh teks non-fiksi, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme karena anggrek dapat diuntungkan dengan menopang hidup di pohon kelapa, sedangkan pohon kelapa sebagai tempat penopang tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Maka dari itu, hubungan antara anggrek dan tanaman kelapa itu disebut hubungan komensalisme. Hubungan antara anggrek dan mangga, di mana anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta menempel pada pohon mangga. Anggrek akan mendapatkan cahaya matahari, air, dan zat anorganik dan dari kulit batang. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuh anggrek ini. Udah, Bu. Pintar, ya. Makasih, Anak, ya. Ini adalah contoh teks non-fiksi tentang simbiosis Komensalisme. Pintar. Tentang komensalisme. Ini adalah contoh tentang non-fiksi simbiosis komensalisme. Anak-anak Ibu, semangatnya mana? Tepuk semangat. Semangat. Dah, ini, Nak, pembelajaran kita hari ini adalah tentang non-fiksi, tentang simbiosis. Nah, anak-anak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu, Nak, yang belum dipahami atau kurang dipahami. Kalau sudah dipahami semuanya, yang mana yang sudah dipahami itu? Dan yang mana yang tidak dipahami? Biar kita bahas sama-sama, biar anak Ibu lebih mengerti semuanya, ya, Nak, ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Udah paham semua? Udah, Bu. Oh, pintar anak-anak Ibu, cepat memahami ya. Kalau anak-anak Ibu sudah memahami, Ibu masih ada kuis, Nak, satu lagi. Tadi ada kuis tentang menguraikan tadi, karena sekarang Ibu mau bertanya siapa yang bisa menjawab kuis dari Ibu. Boleh saya, Bu, gitu ya, Nak, ya. Dari pembelajaran kita hari ini, ada tentang simbiosis yang ada di sekitar lingkungan rumah kita, ada tentang non-fiksi. Jadi Ibu mau bertanya, Nak,
apa sih nak yang disebut tadi tentang non fiksi itu nak? Saya, Bu. Ya, pintar, silakan nak. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta dalam kehidupan nyata. Ya, pintar Raka 100 nak. Jadi anak-anak ibu sudah memahami ya nak ya tentang non fiksi itu. Non fiksi itu tadi yang sudah disebut Raka. Coba ulang sekali lagi nak biar anak kawan-kawan yang lain mendengarkan juga nak. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta dalam kehidupan nyata. Iya, berarti teks non-fiksi ini adalah nyata, tidak dikarang-karang ya nak ya. Jadi tugas anak ibu kemarin sebelum pembelajaran udah ibu kirim loh nak soal-soal untuk dikerjakan di rumah tentang non-fiksi dan simbiosis ekosistem yang ada di lingkungan rumah kita. Jadi anak-anak ibu mengerjakan tugas tersebut. Kalau tidak mengerti, nanti di WA video call ibu, tanyakan mana yang belum dimengerti. Tapi kalau anak-anak ibu sudah mengerti, boleh dikerjakan. Kalau kurang mengerti, kalau tidak bisa menghubungi ibu, silakan ditanya. Boleh orang tuanya, boleh kawan, boleh kakaknya di rumah ya nak ya. Sampai di sini nak, ibu mau bertanya lagi. Kalau anak-anak ibu sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini, bisakah anak-anak ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Nah, bisa. Ibnu, Bu. Ibnu terus, nak. Masih ada yang lain, kenapa sih, nak? Saya, Bu. Silakan, nak. Peta konsep tentang simbiosis dan contohnya, Bu. Pintar, iya. Anak-anak ibu tadi ibu suruh membuat peta konsep tentang ekosistem. Ya, pintar. Ada lagi, nak? Apa lagi tadi, nak? Masa Raka aja sih, nak? Ada lagi nggak, nak? Saya, Bu. Iya, itulah lagi. Silakan, Ibnu. Ekosistem pada kebun. Ya. Cerita teks non-fiksi, jenis-jenis simbiosis. Pintar. Terima kasih nak untuk anak-anak ibu yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sudah menyimpulkan tentang cerita tentang teks non-fiksi, tentang ekosistem yang ada di lingkungan rumah kita masing-masing atau di lingkungan tempat tinggal kita. Dan simbiosis. Jadi anak-anak ibu, setelah kita mempelajari ini nak, pembelajaran kita hari ini, ibu berharap juga kepada anak-anak ibu untuk selalu membaca buku yang yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Sekarang kan nak kita pembelajaran kita ini ekosistem, subtema 2, pembelajaran 5. Jadi ibu berharap anak-anak ibu nanti membaca ekosistem subtema 2 pembelajaran 6. Nah, jadi nak tolong dibaca ya nak ya untuk pembelajaran kita esok hari. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini nak? Menarik bukan? Menarik, atau Bu. tidak, nak? Menarik atau Menarik, tidak, Bu. nak? Menarik. Semangatnya mana? Semangatnya mana? Tepuk semangat. Semangat. Mana semangatnya? Masih semangat juga, tetap semangat walaupun kita tidak bertatap muka. Harus tetap semangat, dan semangat. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah nak, anak-anak ibu tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada anak-anak ibu, selalulah berbuat baik dan selalulah mengikuti protokol kesehatan. Apabila kita bepergian, selalu pakai masker dan mencuci tangan dengan bersih, pakai sabun, dan selalulah menjaga jarak. Dah, sampai di sini nak pembelajaran kita hari ini.
Besok kita bertemu di materi menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.